yang ada politik sosial iya. itu. Kamu mengkodekan ini sudah masuk ke kasus belum? Udah sih Bu, kayak mencari labelnya kan Bu. Iya, berarti ini nanti di bab 3 aja Mas. Oh iya. Ya, coba deh dari atas dulu. Kemarin bab 1 udah oke ya? Udah. Bab 2 Terus Bu, itu yang dari jurnal. Jurnalnya mau bagi-bagi? Iya. Enggak. Bagi-bagi gimana Bu? Terus itu kan. Itu nanti ada yang Indo-Roberta, yang jurnal Indo-Roberta. Itu yang Kopdes, yang membahas Kopdes. Ternyata udah lumayan banyak juga jurnalnya Kopdes. Oh, penelitian. 10, iya. Penelitian sentimen analisis tentang Enggak, yang Kopdes. tapi itu kebanyakan Indobot. Yang Roberta biasa. Belum ada. Sama udah yang, Mas, udah yang bikin jurnal. Sudah hype itu dari awal pembentukan pasti banyak dijadiin kan Mas. Judul skripsi. Mau presiden aja nanti pemilihan presiden. Pas kemarin ganti judul tuh saya langsung cari jurnal tuh, ternyata udah banyak. Iya, udah banyak. Kalau udah banyak itu sebenarnya enak loh ya. Maksudnya pembandingmu untuk mereferensikan beberapa metode itu sudah banyak gitu loh. Itu kebanyakan dari Twitter sama dari YouTube. Kalau yang dua platform gitu saya cari sebetulnya belum ada Bu. Nah ini dua platform mau kamu gabungkan atau kamu bandingkan? Akhirnya tuh gabung sih Bu jadinya. Soalnya kayak nanti juga labelingnya juga gabung. Ini tabelnya untuk ini kan ya? Iya. Mungkin dikasih buat spasi kan ya? Oh iya Bu. Ke bawah. Ini dikasih referensinya Mas, kamu berbicara riset analisis sehingga celah terlalu lebar, itu referensinya kamu dari mana? Misalkan ini referensinya dari sini ya kan, berarti kamu masukin referensinya di sini, nomornya gitu kan ya. Terus ini arsitektur ini referensinya mana gitu. Oh berarti bukan cuman yang kajian penelitian dahulu. Enggak, ya Bu? semuanya harus dikasih referensi. Iya, walaupun Bu. Nanti ditulis ulang, berarti kan kalimat itu mengacu ke jurnal mana gitu ya. Oh ya, itu yang itu belum Bu, sampai yang ke bawah juga belum. Iya itu belum. Nah, landasan teori karena ini text mining diawali dengan apa Mas? Data mining. Konsep data mining awal aja kita ambil tahapan data miningnya, mulai dari pengumpulan data, terus pre-processing, terus klasifikasi, ya kan, baru evaluasi performa. Nanti yang membedakan adalah data yang digunakan menggunakan teks. Teksnya ini proses preprocessingnya menggunakan NLP. Baru nanti bahas preprocessing apa gitu. Ya. Iya Bu. Kalau ini kan langsung ke APSA-nya kan ya. Sebenarnya APSA itu tuh nanti di setelah labeling nggak sih APSA tuh? APSA. Iya, setelah labeling. Setelah labeling kan, lebih ke objeknya kan sih Mas, objek penelitiannya apa dia? Itu nanti di akhir aja nggak apa-apa. Urutannya itu. Scrapping, ini kayaknya nggak usah ya. Oh iya Bu. Ini dihapus aja Mas. Nanti ini kamu rentan tanggal berapa itu di bab 3. Oh iya Bu. Kamu ngambil data dari mana? Nanti jangan-jangan kecampur-campur. Iya. Untuk bab 3 ada di bab 2. Ya, nanti enggak kebanyakan nanti halamannya. Terus untuk labelingnya Bu, itu kan Ibu kemarin bilang suruh pakai anotator. Nah itu kalau anotatornya tuh cuma dari teman tuh gimana Bu? Atau harus dari pakar? Soalnya
kayak cuman komentar YouTube dan X aja. Makanya dia Melabeli itu tuh komentar positif, negatif apa aspeknya, netral. aspeknya mas lebih ke aspekmu apa? 4. Yang ekonomi kemarin Bu, itu 4. Nah itu siapa yang bisa memahami bahwa komentar ini masuk ke aspek ekonomi, komentar ini masuk ke aspek apa tadi? Ini Bu, udah aku buat. Kalau misal pakai anotator, Kalau enggak anotatornya orang des gitu. nah ini Bu, Manajer A1 kok. Iya ya, nggak dengerin. dari TNI. Iya, udah nggak kamu kenalan? Hah? Nggak ada Bu. Kalau nggak kepala SPPG, wah. Enggak ding, beda Nggak, ya. beda, Bu. Beda. 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 Kalau misal dari teman, ini nanti sebenarnya Bu, saya kasih ini terus dia kayak menilai komentar itu Cuma dari apa. dia nggak ada kompetensinya. Iya, nggak ada kompetensinya. Kalau dia merupakan seorang ahli Iya, bahasa, iya bahasa nggak Indonesia. masalah gitu loh. Oh berarti dia punya ilmunya. Itu anotatornya ya kalau nggak pakar bahasa, kalau nggak dari pihak kopdesnya, manajer kopdes. Nah, oh bisa nggak tuh? Di Samo ada kopdes nggak? Ada 2, tapi belum buka. Dia belum buka. Kamu Masih cari tutup. tahu itu manajernya siapa gitu. Kalau misal labelingannya itu dari dari DAFT-nya itu bisa sih Bu, dari Apa itu? leksikon, dari leksikon. Dari leksikon. Iya, tapi itu katanya kurang akurat, harus divalidasi. Kalau kamu dari leksikon itu berdasarkan kamus kata. Kamus katanya berdasarkan apa? Katanya per kalimat atau per. Ya berarti berasal dari dataset kan. Mm-mm. Proses kamu mendapatkan kamus katanya itu berarti ada prosesnya. Nah itu gimana cara membuat kamus data dengan untuk leksikon? Coba deh kamu cari. Itu ribet loh sebenarnya. Tadi si siapa yang pertama kali masuk? Chandra. Kan Bu, Siapa yang pertama kali masuk tadi? yang pertama kali bimbingan. baju putih. Iya. Itu dia kan tadinya mau pakai leksikon. Terus saya jelasin, dia ngambil dari GitHub. Semua yang ada dari GitHub itu belum tentu bisa digunakan di sini. Karena apa? Dasarnya dia berdasarkan dataset yang beda. Oh iya, beda dataset. Beda. Objeknya beda. Mau nggak mau harus bikin kamus leksikon sendiri. Gimana cara bikin kamus leksikon? Nah itu tantangannya di situ. Dari dataset bisa sih Bu? Bisa kan? cuman prosesnya TF-DF dulu sampai pembobotan data. Terus habis itu ngapain? Pembobotan. Nanti ada kamus positif, kamus negatif. Nanti yang bernilai 0 itu nanti yang masuk ke netral. Cuman semua kata itu harus tercover di kamus katanya. Kamus kata salah, ya penting salah. Berarti kalau pakar guru bahasa Indonesia. Iya, terserah mau sastra Indonesia, sastra bahasa, apa guru bahasa Indonesia. Ini masuk ke ekonomi, ini cenderung ke aspeknya itu Mas. Jelasin ke aspek. Nah penentuan aspeknya siapa yang nentuin? Ngobrolin aspek. Kalau aspek yang positif netral. Bukan. Aspeknya tadi apa? Ekonomi. Oh, yang A1 A2. Yang politik ekonomi kan. Ekonomi desa persaingan, politik transparansi, kepercayaan publik sama infrastruktur. Kan biasanya dia masuk yang jadi PR-mu adalah bagaimana cara kamu labeling data ini Mas. Iya. Dari labeling positif, negatif, netral ke aspek atau dari aspek ke positif, negatif, netral gitu. Ya sudah dapat gambaran belum? Iya. Itu coba deh kamu cari deh Mas, tanya-tanya AI apa gimana
proses labelingnya gimana, dari aspeknya ke labeling sentimennya, dia positif apa negatif apa netral. Kalau pakai leksikon ya itu tadi, kamu harus bikin kamus sendiri, kata, kamus kata sendiri. Setahu saya itu nanti pakai, ya bisa pakai TF-IDF, banyak cara sih ya. Nanti paling mudah itu ya TF-IDF itu. Terus nanti ada pembubutan skornya itu loh. Iya. Nah skor itulah nanti yang kamu cocokkan dengan hasil perhitungan vektor dengan leksikon. Kalau sama dia positif, dia sama dengan kata apa positif, dia sama dengan kata negatif negatif. Kalau dia 0 ya bobotnya tadi, berarti dia netral. Ini buat itu ya, PR-nya masih di labelingnya. Terus apa lagi? Yang rumus Bu, kalau pakai DAM itu bisa kan Bu? Pakai equation ya? Apanya Bu? Pakai equation. Iya. Tapi referensinya belum kamu masukin semua ya? Belum. Yang berita kemarin udah. Domain iya, ada itu belum. Kalau pakai Indobird nggak bisa Mas? Indobird bisa, tapi itu Indobird, Indoroberta bisa. Ini Roberta tuh kayak dia bisa ke kata yang lebih gaul gitu loh Bu, kayak bisa. Aku pakai itu aja labelingnya nggak bisa. Pakai Indorobertanya? Oh, kurang tahu sih Bu, belum nyari. Gimana prosesnya kalau pakai itu aja? Langsung ke ya? Langsung ke labeling negatif positif. Tapi ya itu terus diterjemahkan ke aspeknya gimana? Berarti nggak pakai ini Bu? Berarti nggak pakai absanya? Atau pakai? Kalau pakai absanya harusnya gimana? Gimana caranya nggak usah pakai leksikon? Kita gunakan algoritma itu aja. Sedangkan Indoroberta ini kan juga bisa untuk labeling. Cuman di skenarionya harus gimana supaya dia masuk ke aspeknya, biar nggak kebanyakan algoritma yang kamu pelajari. Nanti saya coba cari Robertanya ya. Soalnya kamu banyak banget ya Mas. Indoroberta Capsule Network dengan TFT ya, DAF masih sentimen ya, aspek. Itu doang kan ya. Klasifikasinya berarti pakai apa? Klasifikasinya dari DAF ini? Iya. Habis dari Indoroberta sama Capsule Networknya di DAF-nya ini. Iya, di DAF lagi. Jujur enggak begitu. Setahu saya fine tuning-nya ini, setahu saya transformernya ini untuk ini proses labeling. Cycle Bu. Iya, hybrid Indoroberta. Iya itu Bu. Kamu pakai apa Mas? Apanya Bu? Kamu pakai AI apa? Pakai Cloud Bu. Itu ya coba dicari referensinya Mas, ada nggak sih misalkan yang pakai Indoroberta Capsule Network itu gimana, yang pakai DAF itu gimana, secara individu gitu loh. Maksudnya secara single algoritma. Kalau kamu kan menggabungkan.
Kalau yang di jurnal dari Kopdes kemarin tuh banyak kan pakai Indobird, terus di Indobirdnya buat labelingnya. iya, terus bukan Bu, lupa di Indobird sama di AFT kan. Oh, katanya bisa Bu. Ambil datanya dari Hugging Face nanti. Bisa ambil datanya dari Hugging Face. Apa itu? Kalau labelingnya pakai Indoberta. Hacking Face tuh apa mas? Kayak GitHub-nya tapi bisa GitHub tapi ada Coba saya buat tuh deep nggak learning. tahu. Kemarin saya pakai Hugging Face buat cari data ini sequence to sequence untuk bikin suara ke Hacking Face itu deh ya. iya, bikin suara ke teks Kayak summarization. Ini untuk menentukan untuk sentimen. ini tools atau apa sih mas? Platform kan? Iya, platform. Kayak gitu. Oh, dataset. Iya. Ini berarti Kayak kamus, sama GitHub. kamus katanya ambil dari Hacking Face gitu. Atau gimana? Iya, dia ada bahasa banyak banget, ada bahasa Indo, cuma bahasa gitu. Nggak apa-apa. Cari yang segampang mungkin ya. Tidak seribet mungkin. Cuman bahasa Indonesia loh ya. Iya. Kopdes. Nah di sana ada nggak kayak gitu? Bahasa Indonesia tuh ada kok. Kemarin tuh saya cari rekaman suara Indonesia juga ada. Ada. Saya lupa nyari. Yang diambil apa? Bahasa Phantomnya bahasa Indonesia. Datasetnya ini. Coba cari papernya ada nggak? paper ini Bu, dari Hugging Face. Dari sini, dari dataset ini dia merujuknya ke paper apa itu ada nggak? Oh, Ada ya? nggak ada sih Bu. Dia kayak yang upload dari akun gitu. Coba filenya tuh file apa? Di sini tuh ada kayak file datasetnya juga sih Bu. Iya, coba tulis. Yang paling baca tuh. Pakai dataset. LLM. Apa itu bedanya sama LLM? LLM. Tugas. Apa itu? Mau lihat kata-katanya gitu ada nggak sih? Iya. Bukan. Oh, ini Bu. Ini kita. Berapa jumlah datanya mas? Kok cuma dikit ya?
500-an. 518. Itu slide-nya Bu. Per 51.000 row. Berarti berapa garis? 51.000 row. Iya. 51,8K. Nah, kalau di sini tuh anotasi data, pelabelan aspek dan sentimen beserta pengujian reliabilitas antar anotator. Prosesnya gimana ya? Nanti itu seperti ngirim dataset kita, terus mereka suruh labelin dari aspek A1 sampai A4 tadi Bu. Anotasi data dilakukan secara manual oleh 2 sampai 3 dengan pemahaman konteks kebijakan publik dan pakar yang paham kebijakan publik siapa. Terus menggunakan panduan anotasi annotation guideline yang disusun melalui tahap open coding awal pada sampel data. Gimana sih? Setiap unggahan atau komentar dapat memiliki lebih dari satu pasang aspek. Iya sudah. Udah kan? Udah. Skema label aspeknya, tata kelola dan transparan ini kan itu udah. kamu, ya kan? Udah. Kemudian skema label sentimen. Nah ini kesepakatan antar anotator, inter-anotator agreement diukur menggunakan ini Mas. Cohen kappa Atau Krippen apa untuk anotator lebih dari 2 orang. Target ini kesepakatan minimal berada pada kategori substansial agreement. Nilai kapanya lebih besar sama dengan 0,61. Setelah data dinyatakan layak digunakan sebagai gold standar dataset, ketidaksepakatan diselesaikan melalui diskusi atau adjudikasi oleh anotator ketiga. Berarti ada 3 anotator. Tapi mereka semua yang paham kebijakan publik, ya kan? Nah ini baru pembangunan korpus domain. Selain berlabel untuk Ventonica, disusun pula korpus tidak berlabel berskala lebih besar. Semua unggahan relevan yang berhasil dihimpun tanpa perlu anotasi aspek sentimen sebagai korpus domain untuk tahap hybridnya ini kan, sehingga model memperoleh representasi bahasa yang lebih selaras dengan gaya bahasa dan istilah spesifik wacana koperasi desa sebelum tahap fine tuning teks spesifik. Baru ke rancangan arsitektur. Mungkin di sini sih ini tetap harus pakai pakar ya Bu. Berarti yang paham kebijakan publik siapa kira-kira? Yang paham kebijakan publik? Dishub. Oh, enggak yo. Kebijakan publik maksudnya tentang Kopdes. Oh, dalam teks dalam konteks bahasa. Kalau kemarin di kelasnya Bu Ana tuh kalau cuman baru lulus S1 bahasa Indonesia belum bisa dijadikan anotator. Oh iya. Iya. Iya baru lulus ya bisa. Guru. Iya. Bahasa atau guru kalau kebijakan itu siapa ya? Lembaga Ekonomi. Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Gimana namanya? Henry Safari. Esther Sri Astuti. Akademisinya Tripitan. Oh Mas, dosen Mas. Dosen. Hukum yang paham kebijakan publik
antara ekonomi atau hukum. Pembahasan di Kampaspedia mengerti bahwa bentukan LGM PPSDAC. Catatan dulu nama-nama di atas. Berat banget. Berarti nanti saya kasih Pakar ekonomi, akademisi atau pakar ekonomi. pakar ekonomi. Iya. Punya nggak kenalan pakar ekonomi atau dosen ekonomi? Ekonomi nggak ada. Sini bisa nggak sih? Ke UAD. Kalau Harus psikologi bisa. mau loh. Psikologi ada teman. Iya, tapi kan Ada sih satu. ekonomi kira-kira dosennya siapa? Ekonomi siapa ya? Saya nggak punya kenalan nih mas. Berarti saya kirim ke dosennya itu dataset saya, terus melabelin itu. Kalau saya tuh udah coba Bu ini buat Ya gimana skenarionya? melabelin, buat ngirim ke orang labelinnya itu. Jadi mereka tinggal akses Ducano Bu. Nanti ini udah saya buat kayak A1 itu buat apa, terus mereka tinggal pencet di bawahnya itu ada kalimat, mereka klik A1 itu untuk Iya. misal ekonomi, nanti itu positif atau negatif atau netral. Pakai apa ini? Pakai Ducano Bu. Dukan itu apa sih? Nanti masukin data saya. Nih. Nah, ini contohnya Bu. Nanti tinggal start annotation. Nah, ini misal kalimatnya seperti Bu Popdes di desa baru mulai, nanti dipilih ke A4 karena di desa itu mengarah ke infrastruktur, terus ini tuh dari keseluruhan kalimatnya tuh netral. Ini berarti nanti ada Itu yang gitu. yang ngeklik itu siapa? Baru saya Oh, berarti saya nanti coba kayak demonya. pakai ini terus yang Saya Anatato. iya Anatato pakarnya. iya Ya nggak apa-apa. Tapi ada 2, nggak boleh 1. minimal 2. Terus itu saya kasih dataset annotator itu nggak semua kan Bu, hanya beberapa kan? Dari 12.000. Nah itu susah, mau nggak? Prosedur pelibatan pakar dalam membeli berjalan di 2 peran yang berbeda. Jangan samakan karena ya, pakar A, pakar sebagai validator skema paling umum. Pakar tidak melabeli ribuan daftar, tapi menilai apakah kategori aspek definisi, pedoman anotasi dan yang kamu susun sudah valid secara konteks kebijakan. Berarti sudah ada seperti draftnya gitu kan Bu? Terus yang 4 ini Anatato gold standard. Pakar ini melabeli subset data 100 atau 200 unggahan untuk dijadikan acuan mengukur kualitas anotator. Nah, biasanya itu mahasiswa atau asisten. Berarti Mas, nanti itu per aspek ini istilahnya kata kuncinya apa? Per aspeknya pakar A ini. Berarti ada ekonomi, berarti ada infrastruktur. Berarti ada konteks prosesnya juga revisi pedoman validasi keustanan oleh pakar adjudikasi kisah sulit. Berarti dari 10.000 data itu saya pecah dulu kok, itu yang masuk ke ekonomi apa, masuk ke infrastruktur sendiri. Juga ya. Prosesnya itu Mas, pengambilan keputusan bahwa dia itu apa namanya, dia itu positif, negatif atau netral.
kamu kaji dulu aja lah mas. Iya Bu. Ya susah ya, itu balik lagi ditemukan kesusahannya adalah di proses labeling. Saya yakin kalau algoritmanya gampang ya. Iya. Tapi tadi kalau bisa pakai Enduroverta labelingnya bisa Bu? Boleh, karena kita masih belajar kan. Iya. Pakai itu juga nggak apa-apa, kita pakai library-nya. Ya nanti kamu, tapi harus ada paper pendukungnya apa. Paper yang pernah labelin pakai Enduroverta? Yang pernah labelin pakai Enduroverta? Absa. Labelin tadi Bu yang positif Negatif pakai Enduroverta. Nah nanti menentukan absanya gimana? Prosesnya itu loh mas, gimana cara melabelingkan absa. Dari absa ini sentimennya itu positif, negatif, atau netral gitu loh. Iya. Udah ya, itu dulu ya. Itu dulu. Nanti gantian sama